Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para pemirsa, para penonton setia daripada Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, di alam nyata maupun di alam gaib. Semoga semua para penonton mendapat kewilujengan, keberkahan, dan juga mendapat manfaat daripada tayangan konten-konten Padepokan Gaul sendiri. Alhamdulillah para penonton yang sering menonton dan juga menyimak, semoga saja dibukakan oleh Allah pintu hatinya dan juga didatangkan hidayah oleh Allah melalui jalan mana saja begitu. Dan semoga saja semua para penonton bisa mengambil hikmah maupun manfaatnya. Dan juga kita akan sapa dulu para penonton kita dan juga yang sering mensupport kita, baik dari dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang dari dalam negeri, yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Papua, yang di Makassar, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di Bali dan lain sekitarnya, semuanya dari seluruh Nusantara, Indonesia sendiri, dan juga yang di luar negeri, yang di Hong Kong, Taiwan, Thailand, Korea, Macau, yang di Jerman, yang di Venezuela, semuanya, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, semuanya kita sapa. Alhamdulillah, semoga saja para pemirsa yang sudah sering menonton daripada tayangan konten-konten Padepokan Gaul, semoga saja Allah membukakan pintu hatinya dan juga menambah keimanan kita kepada Allah, sehingga kita terus berusaha berbuat baik dan juga belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan alhamdulillah pemirsa, kali ini kami dari Padepokan Gaul akan membuat salah satu konten yang masih seputar wilayah Nusantara dan sangat familiar di telinga masyarakat kita Indonesia ini. Alhamdulillah kali ini kita akan membuat konten yaitu tentang sebuah bunga yang bernama bunga kantil, ataupun kalau dari nama familiarnya itu sering disebut kembang kantil. Dan kembang kantil sendiri itu pemirsa, itu juga sering dimanfaatkan oleh golongan manusia untuk hal-hal yang bisa dimanfaatkan dengan baik, dan juga tetapi juga kembang kantil itu digunakan untuk hal-hal lainnya. Dan dari kembang kantil itu sendiri, apakah ia bermanfaat? Misalnya yang akan saya sebutkan satu hal lah. Misalnya saja untuk dulu tuh saya pernah mendengar cerita juga itu kembang kantil bisa dimanfaatkan untuk menambah stamina. Apakah iya, apa benar, apa tidak begitu? Kita akan ungkap daripada sisi kegaiban daripada bunga kantil, dan juga kita akan ungkap hal ihwal apa sih yang ada di dalam bunga kantil itu sendiri. Dan kali ini kami masih ditemani mediator kita, Mas Hamid. Begitu pemirsa, gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semakin hari sepertinya kok saya rasakan semakin tenang, itu pasti. Dan juga semakin auranya semakin bertambah begitu. Alhamdulillah. Oh iya, ini apa tidak ada keinginan untuk menyapa para penonton, Mas? Ya cukup sampean saja. Oh begitu. Ya alhamdulillah pemirsa. Ya, Mas Hamid juga sudah mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis, maupun saya juga. Ya alhamdulillah, kita patut syukuri semuanya. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga anugerah yang diturunkan kepada kami yang di sini, sehingga kami bisa bersyukur dan terus bersyukur begitu. Dan alhamdulillah Mas Hamid sudah siap. Kami pemirsa yang di sini mohon doanya semoga diberi kelancaran hingga
dari awal hingga akhir nanti selesai videonya begitu. Sudah siap Mas Hamid? Oke. Monggo menghadap ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jasad mediator ini otomatis tidak berefek ke apapun semuanya. Yang masuk otomatis benar-benar yang asli. Apabila ada penyusup ataupun yang menyerupai, otomatis langsung meledak terlempar ke neraka jahanam. Dan juga semua, entah itu ukuran ataupun gaya bicara ataupun gaya bahasanya, disesuaikan daripada jasad mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta salah satu gaib yang mengetahui tentang hal ihwal bunga kantil ataupun kembang kantil yang diizinkan untuk hadir dan bercerita tentang hal ihwal kembang kantil sini. Allah. Allah. Energinya mengecil, bersih tanpa membawa racun, masuk. Selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya belum muslim, ngapain yang salah? Anda belum muslim. Saya kira Anda muslim. Kalau Anda belum muslim, saya ingin mengucapkan Kenapa? Jangan. Kenapa? Saya tidak mau disakiti. Oh, saya tidak menyakiti kok. Oh iya, sebelum kita lanjut panjang lebar ngobrolnya, Mas. Ingat ya, kalau Anda penyusup, otomatis langsung terpotong-potong dan juga meledak terlempar ke neraka jahanam. Dan jika Anda tidak penyusup dan juga tidak berbicara bohong, otomatis aman semuanya. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allah. Ya, alhamdulillah Anda memang bukan penyusup. Ya. Maaf ya, tadi saya agak sedikit streng gitu. Apa-apa, santai saja. Iya. Sepertinya ini Anda asik kok, tipe-tipenya. Terus ini Mas. Ya. Maksud hati saya kan yang mendatangkan salah satu gaib yang diizinkan ke sini untuk hadir dan juga bercerita tentang hal ihwal sebuah bunga yang disebut daripada golongan manusia itu bunga kantil. Anda yang datang Mas. Ya. Saya salah satunya. Oh begitu. Yang bisa memberikan informasi tersebut. Oh. Karena saya sudah banyak menyuruh anak buah saya bekerja dalam hal seperti itu. Oh begitu. Dalam hal tentang bunga kantil lah intinya begitu ya. Terus ini Anda sendiri ini dari golongan apa kalau saya boleh tahu? Saya dari golongan iblis. Wih, blues apa blues? Iblis saja. Iblis saja ya. Iya Mas Iblis. Ngomong-ngomong ini Mas Iblis, sebelum kita fokus kepada tujuan pokok yang utama tadi, kan ya kita belum berkenalan toh Mas. Ya. Alangkah baiknya itu berkenalan dahulu, karena itu dari pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang ya nanti tak akan menjadi nyaman. Ya, gitu kan. Sekali, kata kamu. Ya, perkenalkan nama saya. Panggil saja Mbak Dewa. Wih, Mbak Dewa. Terus secara umur di dunia manusia maupun di dunia gaib, berapa tahun umur Anda, Mbak? Kalau untuk di dunia gaib, saya tergolong masih muda. Masih sekitar 3.000 tahun. Oh, sekitar 3.000 tahun. Ya. Dan juga terus ini, dulu Anda itu mempunyai tempat tinggal apa tidak? Apa memang sudah di bunga kantil itu sendiri? Kan. Sejarah Anda. Secara awal saya sejak lahir. Saya terlahir langsung dari golongan iblis langsung. Dan saya setelah itu ya hanya berjalan-jalan saja.
mencari Mm-mm. tempat, Heeh. mencari orang-orang Heeh. yang bisa saya ajak menjadi teman saya. Oh begitu. Ya. Ternyata. Dan setelah itu Heeh. saya jalan-jalan, Mm-mm. ketemulah orang yang menurut saya tepat untuk saya tempati di jasadnya. Oh begitu. Ya, Terus dan orang itu termasuk salah satu orang pintar begitu. ya, Orang sakti. ya. Setelah itu, Mm-mm. setelah saya lama membantu orang tersebut, Mm-mm. sampai saya mengambil jatah dari orang itu sendiri maupun dari keluarga besarnya. Saya ambil semuanya. Wih. Saya keluar dari jasadnya. Oh. Saya berkelana kemana-mana, jalan-jalan ke hutan, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke hutan, maupun jalan-jalan ke gunung. Saat itu saya menemukan lagi orang yang menurut saya tepat untuk saya tempati. Oh begitu. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang masih hidup orangnya. Karena kamu memanggil salah satu goib yang bisa berbicara tentang bunga kantil. Dan kebetulan orang yang saya tempatin ini sering sekali, bahkan bisa dikatakan satu hari bisa makan kembang kantil 7. Makanya dari itu saya suka sama orang itu. Oh begitu. Dan bersemayam di jasadnya langsung. Oh. Dan dari pasukan-pasukan saya sendiri langsung saya arahkan, langsung saya tugaskan untuk mencari orang-orang yang seperti jasad yang saya tempati tadi. Oh begitu. Yang sering memakan kembang kantil, yang sering mengeluh-ngeluhkan kembang kantil, yang sering menyebut kembang kantil adalah kembang yang sakti, kembang yang bagi spiritual tidak lupa, kembang yang dimakan saat terakhir untuk menyempurnakan keilmuannya maupun yang lainnya. Ternyata begitu Mas. Oh ya, saya sampai lupa ini. Anda juga kan ya makhluknya Allah. Ya. Anda juga ya makan minum ya. Ya jelas. Anda ini ingin minum, ingin makan, apa ini rokok semuanya? Gimana? Semuanya yang bisa kamu kasih kepada ya, saya. Ya sudah. Makanan, minuman, kopi, rokok dan juga semuanya lengkap ala kamu ada di depanmu. Allah ini komplit. Silahkan, maaf saya sampai lupa. Kasihkan kita berkenalan gitu. Ya ngopi dulu Mbak Dewa. Naknya. Enak sekali sepertinya kelihatannya. Ya, bagi saya enak sekali. Karena jarang-jarang saya dikasih makanan seenak ini. Dan minuman seenak ini. Dan memangnya seringnya itu dikasih makanan minuman seperti apa Mbak? Ya sama saja. Tapi dari segi keenakannya kan enak yang di sini. Oh begitu. Yang langsung dari beliau. Oh, Anda juga tahu yang langsung dari beliau. Beliau siapakah itu? Siapa yang nggak tahu? Bang Sanggoib mana yang nggak tahu beliau? Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh. Bang Sanggoib seluruh negeri ini maupun seluruh dunia sudah tunduk sama beliau. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu memang benar kebenarannya begitu ya, kalau beliau yang bergelar di alam gaib Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu memang penguasa daripada alam gaib begitu. Iya benar sekali. Kasih izin Allah. Terus ini Mbak, ya. Saya akan tanya lagi ulas sedikit tentang tadi yang Anda tadi kan mengikuti seorang manusia ya. Berarti manusia yang Anda ikuti itu apa harus melakukan ritual tertentu apa tidak? Apa harus memakan kembang kantil saja? Kalau untuk anak yang saya tempatin ini, ritual ya tetap ritual. Tapi dari anak ini sendiri, ritualnya kan ada dari guru yang membimbing.
yang menyuruh untuk memakan kembang kantil itu sendiri. Ya, saya sendiri kan orangnya kan tidak terlalu muluk-muluk, mencari target manusia yang dari segi keilmuannya tinggi. Tidak. Dari saya sendiri, manusia yang bagi saya tepat untuk saya selewengkan, dan tepat bagi saya untuk saya buat menyeleweng dari agamanya, maupun menganggap gaib itu besar. Saya memasukinya. Oh begitu. Ya. Anda sukanya yang manusia semacam itu ya? Kalau dari orang-orang yang saya tempatin tadi, itu bisa dikatakan orang yang tidak terlalu sakti lah. Tapi dari segi orangnya yang terlalu menggebu-gebu lah dalam segi nafsunya. Saya itu suka sekali. Oh begitu tambah ternyata dari kopi. Sambil ngopi, makan, ngerokok juga, sambil santai. Lebih slow, kita sambil jago dikit nggak apa-apa ya? Iya, santai saja. Terus ini Mbak Dewa yang sangat saya ingin tanyakan kepada Mbak Dewa. Apa namanya? Kak, ini dari segi manusianya dulu ya? Ya. Kembang kandil itu sendiri kan ya memang mempunyai manfaat ya? Benar ya? Ya, dari segi manusianya. Ya, manfaat kalau untuk dari segi manusianya sedikit saja. Tidak seperti bunga-bunga maupun kembang-kembang yang lainnya. Oh begitu ternyata memangnya. Ya itu hanya sebatas kembang-kembang yang biasa-biasa saja menurut saya. Untuk kategorinya yang dianggap manusia bisa ini itu ya khasiatnya sangat kecil sekali. Oh. Malah seperti itu aslinya. Oh. Lebih menjorok ke goiban saja kalau kembang kantil itu. Oh ternyata begitu. Apalagi di masyarakat sekarang. Itu lebih menjorok ke goib. Bukan menjorok ke segi manusia. Jadi rata-rata manusia yang sekarang itu menggunakan kembang kantil itu karena hal-hal goib ataupun lainnya yang bersifat tidak kelihatan itu mereka sangat kuat gitu ya. Terus ini Mbak Dewa, untuk Mbak Dewa sendiri Anda kan tadi bilang menugaskan pasukan-pasukan Anda. Berarti kalau boleh saya sebut Anda ini salah satu penguasa dong. Ya kalau disebut penguasa tidak lah. Sebut saja ketua saja. Kalau penguasa kan sudah besar sekali. Oh begitu. Nah, memang saya tidak mau dia penguasa. Berat tugasnya bagi keluarga saya. No, ternyata begitu toh. Itu alasan Anda tidak mau dipanggil seorang penguasa ya. Terus ini Mbak Dewa, tadi kan saya tanyakan dari segi manusianya kembang kantil itu memiliki manfaat, tetapi sedikit dan lebih banyak cenderung manusia itu mempercayai kegaiban lewat kembang kantil itu sendiri ya, kalau saya boleh perjelas. Itu satu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi nih, untuk kembang kantil memang daripada golongan manusia itu digunakan untuk hal-hal gaib apa saja Mbak Dewa? Kalau boleh disebutkan. Banyak sekali. Kalau yang lebih familiar di telinga masyarakat yang sudah terjadi ya. Kalau untuk masyarakat sekarang, kembang kantil itu banyak digunakan untuk membuka aura. Untuk memikatlah seorang cewek maupun cowok. Membuka aura perjodohan supaya menarik rezeki. Lebih condong membuka aura itu. Oh begitu. Lebih condong kembang kantil itu digunakan golongan manusia untuk membuka aura kegaiban dalam hal perjodohan, rezeki dan juga hal-hal lainnya begitu ya. Ya untuk menarik lawan jenis saja. Condong ke situ. Tapi untuk hal-hal gaib yang lainnya dalam hal segi
ilmu kekebalan itu juga ada. Oh. Dari segi ilmu, untuk menyempurnakan keilmuannya itu juga ada. Oh. Tapi lebih banyak manusia-manusia yang memakan kembang kantil itu sendiri lebih condong untuk membuka aura dan memikat lawan jenis. Lebih condongnya lebih banyaknya ke hal-hal yang Anda sebutkan ini ternyata. Ya. Terus kita kembali ke sisi manusianya dulu sebelum ke hal-hal gaibnya. Kalau misalnya Mbah ada seorang manusia, ini saya tanyakan, menggunakan kembang kandil itu misalnya ya dimasak untuk dijadikan sayuran. Jarang sekali saya lihat. Jarang sekali? Jarang sekali. Kembang kandil dibuat untuk sayuran. Saya bahkan belum pernah melihatnya. Jarang sekali. Beda sama sayuran-sayuran yang lainnya maupun tanaman-tanaman yang lainnya itu saya pernah melihat. Tapi kalau dari kembang kantil itu sendiri, saya jarang sekali melihatnya orang-orang yang memasak untuk dari segi sayuran. Ya ada tapi sedikit. Oh, ya misal kalau tidak untuk sayuran, misalnya untuk obat, apakah itu juga hal-hal gaibnya sangat besar? Kalau dari segi manusianya, untuk segi obat itu memang ada, tapi hanya sedikit manfaatnya. Oh, ternyata begitu toh Mbak Dewa. Terus dan ini? Itu pun sedikit manusia yang mengetahuinya. Oh, jadi tidak semua orang manusia mengetahui. Ya, lebih condong, lebih besar ke segi gaib itu. Oh, alhamdulillah ternyata baru tahu ini Mbak Dewa. Terus kita kembali lagi ke hal gaibnya Mbak Dewa. Mbak Dewa sendiri tadi kan mengatakan bahwa kebanyakan dari manusia menggunakan kembang kandil untuk saat ini yang paling banyak itu kan digunakan untuk membuka aura. Yang ingin saya tanyakan, memangnya aura manusia itu seperti apa sih Mbah sebelum menggunakan kembang kandil itu? Manusia yang seperti biasa secara jasad seperti halnya saya ini. Ya kalau untuk aura manusia ya berbeda-beda. Kalau boleh disebutkan. Ya kalau untuk manusia seperti kalian-kalian ini yang sering beribadah, yang sering-sering rajin berzikir, auranya kan sudah kelihatan. Auranya kan bersih, putih memancar. Tapi untuk aura-aura manusia yang bahkan sama sekali tidak pernah beribadah, sering maksiat. Maksiat kan bermacam-macam. Iya. Ya auranya ya sangat hitam pekat sekali. Oh begitu. Dan energi itu bisa dirasakan langsung oleh manusia lainnya? Ya bisa. Dari aura yang tumbuh dari manusianya itu sendiri. Kan bisa bermacam-macam ragamnya. Entah itu dari bisa malas beribadah, tidak patuh sama orang tuanya, bermaksiat sana sini, mencari keilmuan sana sini. Itu kan bisa langsung dirasakan dari manusia itu sendiri. Oh begitu toh Mbak Dewa ternyata. Ya. Terus ini Mbak Dewa yang ingin saya tanyakan ke aura. Kalau bagi golongan manusia yang menggunakan kembang kandil untuk membuka aura yang Anda bilang tadi, apakah auranya nanti langsung terbuka menjadi putih, bening, bersih atau bagaimana? Kalau untuk terbuka itu memang benar sekali. Tapi untuk aura memancar bersih itu tidak sama sekali. Bahkan orang-orang yang seringlah mengonsumsi makan kembang kantil itu yang disuruh dari guru-gurunya maupun dari inisiatif dirinya sendiri, itu bisa membuka gerbang gaib dari tubuhnya itu untuk menarik gaib yang dari luar untuk masuk ke tubuhnya, untuk membantu dari segi keinginannya. Dari situlah gerbang gaib itu terbuka lebar untuk bangsa gaib-gaib yang di luar masuk ke tubuhnya, untuk membisik-bisiki, untuk membuat manusia itu auranya semakin hitam, auranya semakin pekat. Dan dari situ
manusia itu kan gampang untuk bagi golongan saya, terutama saya sendiri, menyelewengkan untuk hal kemaksiatan. Oh begitu ya, ya benar bahwa orang-orang itu makan kembang kantil bisa membuat auranya terbuka, bisa memikat aura lawan jenis, bisa menarik dari segi kerezekiannya, bisa membuat orang itu kebal. Itu bisa-bisa saja. Kan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oh begitu. Benar. Dari saya golongan iblis bisa membantu itu semuanya. Tapi dari segi lain, semuanya itu kan setelah saya bantu sesuai keinginannya itu, kan saya mengambil upah dari yang saya bantu itu sendiri. Benar. Jika orang menginginkan auranya terbuka, auranya kelihatan berwibawa, bisa menarik lawan jenis dengan mudah, dan yang lainnya, itu golongan-golongan saya bisa mengabulkannya. Oh, begitu tuh ternyata. Iya. Tapi ingat, kalau kalian sudah mempercayainya itu, hidup kalian menjadi taruhannya. Wih, kok bisa begitu? Bisa. Dari dia memakan kembang kantil itu sendiri, kan membuka gerbang gaib untuk masuk ke tubuhnya lebih mudah. Lebih banyak lagi begitu. Ya. Dari situ keinginannya kan saya kabulkan semuanya. Setelah itu, kan saya buat untuk yang mulanya dia bisa senang-senang. Kalau saya waktunya sudah mengambil upah, kan saya buat kocar-kacir keluarganya di dalam tubuhnya. Dari segi agama, dari segi sholat, dari segi beribadah yang lainnya, itu kan saya buat kocar-kacir. Oh begitu ternyata. Ya. Saya bikin tidak bisa lepas dari hal segi gaib. Semuanya itu. Misal ada orang yang berniat memikat lawan jenis karena memakan kembang kantil itu, saya kabulkan dengan mudah. Tapi dari situ, dari segi nafsunya, seandainya ikatan gaib dengan saya belum terputus, sampai kapanpun dia tidak akan tenang dalam hal segi nafsunya. Oh begitu. Ya, sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasa tenang, tidak akan pernah merasa puas memiliki pasangan yang dimilikinya. Oh, sampai kapanpun. Iya, sampai kapanpun manusia itu yang sudah memiliki pasangan dari bantuan Anda itu tidak akan pernah puas dengan satu pasangan itu dan nafsunya pasti ingin mencari lebih banyak lagi begitu. Jelas itu. Terus ini Mbak Dea. Tidak hanya itu. Terus? Jika orang contohnya ingin kebal, disuruh gurunya memakan kembang kantil itu juga ada. Dan dari situ kan efeknya berbeda. Berbeda sama hal yang untuk menarik lawan jenis. Kalau untuk hal segi kekebalan, sampai kapanpun, jika ikatan itu belum terlepas dari golongan gaib, sampai kapanpun manusianya itu yang mencari musuh kemana-mana. Ingin mempraktekkan kekebalannya ini. Oh begitu berarti. Jadi kalau boleh saya perjelas ini begini, berarti manusia yang memakan kembang kantil untuk hal kekebalan, berarti dari golongan gaib yang membantu itu pasti ingin mencarikan musuh terus menerus. Ya begitu. Jelas seperti itu. Oh begitu Mbak. Terus ini Mbak, mohon maaf, yang ingin saya tanyakan. Cara kerja teknis Anda itu bagaimana saat membantu golongan manusia Mbak? Misalnya tadi kan Anda bilang Anda membantu manusia untuk membuka aura, menarik aura dari lawan jenis untuk disatukan daripada lawan jenis itu sendiri untuk dijadikan pasangannya, jedet begitu. Itu bagaimana Mbak? Ya mudah sekali. Yang bisa diceritakan. Kalau golongan gaib bekerja itu kan bagi golongan gaib ya hal kecil lah. Kalau itu hal-hal kecil lah. Bagi saya itu mudah sekali. Saya kerahkan saja pasukan-pasukan gaib saya
yang dari kembang kantil itu sendiri maupun dari golongan goib yang sudah masuk ke tubuhnya. Saya ajak kerjasama untuk membuat manusia itu kelihatan auranya itu percaya, mempesona, berwibawa, supaya lawan jenis itu tertarik sama dia. Dari situlah pasukan-pasukan saya, apa yang menjadi target dia, saya kerahkan di tubuhnya orang yang ini maupun dari targetnya itu. Supaya tarik-menarik, supaya tertarik sama orang satu sama lainnya. Seperti itu saja. Oh begitu, itu dalam hal pembuka aura untuk mencari sebuah pasangan. Anda kerahkan pasukan Anda ke dalam tubuh manusia yang Anda bantu maupun manusia yang ditarget oleh yang Anda bantu sendiri, begitu perempuannya ya. Hingga terjadinya tarik menarik, bisa disatukan jedet begitu. Oh iya. Dan jika itu sudah berhasil, seperti yang saya bilang, tidak akan pernah nafsunya berhenti begitu. Ya. Setelah itu, setelah dia bosan, mencari lagi. Dan jika itu sampai hal kepernikahan, itu saya buat sesosok pasangan suami istri ini. Saya buat rumah tangganya tidak akur. Oh begitu Mbak. Saya buat bahkan bisa bercerai. Saya bisa bikin perselingkuhan. Sadis sekali kalau begitu Mbak. Kan seperti saya bilang, kalau hal goib belum terputus dari saya, nafsunya tidak akan terputus juga. Masih akan menggebu-gebu, belum puas dalam hal nafsu. Oh begitu. Iya. Terus ini Mbak yang saya ingin tanyakan. Tadi kan Anda bilang kembang kantil untuk pembuka aura. Kalau misalnya dari orang yang pernah menggunakan kembang kantil untuk media-media yang Anda sebutkan tadi dulu, dia terus datang ke sini dan juga bertobat dan juga sering meminum air zam-zam ini. Air ini. Anda lihat ini air apa Mbak? Saya bisa melihat saya. Jauhkan saja. Kenapa? Silau saya. Memangnya air ini air apa Mbak? Air dari beliau langsung. Anda tahu juga dong. Tahu saya. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Misalnya seseorang yang sudah sering memakai kembang kantil untuk media daripada kegaiban sendiri, terus dia itu meninggalkan semuanya dan juga sering meminum air zam-zam ini, Asma, dari beliau, efeknya nanti seperti apa bagi kamu Mbak? Bisa. Bagi golongan saya, jika ada manusia yang meminum air itu, bisa keluar. Ya, bisa dibilang mudah ya tidak, tapi susah juga tidak. Tergantung dari manusianya itu. Rajin-rajin mengonsumsi apa tidak. Ya, kalau untuk kembang kantil sendiri, jika orang sudah makan dari kembang kantil itu sendiri dan menganggap hal kembang kantil itu istimewa dalam hal gaib, itu kan bisa langsung menjadi susuk di tubuhnya. Ternyata begitu toh. Ya. Tidak hanya hal gaib saja yang masuk, tapi itu sudah bisa menjadi bagian susuk yang masuk ke tubuhnya. Kalau untuk susuk sendiri, mengeluarkannya kan agak sedikit susah. Kalau untuk mengonsumsi air itu sendiri, ya harus istiqomah, harus sering rajin-rajin minum dari air itu. Itu bisa dikeluarkan. Dari susu itu sendiri juga bisa keluar melalui dari arah manapun. Bisa menghilang dengan sendirinya. Ya asalkan ada niat dan stop melakukan hal untuk memakan hal seperti kembang kantil itu sendiri, ya bisa. Terus ini Mbak yang ingin saya tanyakan lagi. Terus Anda kan tadi bilang, ya, jika seorang manusia sudah mengonsumsi kembang kantil,
Dan juga jika sudah semua nafsu keinginannya terpenuhi dan dibantu oleh Anda, ikatan itu kalau belum terputus, ya, berarti Anda masih menguasai. Dan ya juga masih. Semuanya Anda kuasai dan bahkan Anda meminta upah ya. Ya. Terus bagaimana sih Mbak cara memutus ikatan daripada golongan Anda supaya nanti manusianya bisa nafsunya turun dan juga lain-lainnya gitu. Memutus ikatannya. Zaman sekarang, untuk sekarang, memutus hal goib, ya harus bertobat total. Dan tobat pun itu jangan dilakukan secara baik. Seperti kalian ini belajar bertobat. Ya, saya bisa keluar dengan sendirinya. Tapi jika dia bertobat dengan cara yang tidak benar dan masih mengonsumsi, memakan kembang kantil itu sendiri, sampai kapanpun ikatan dengan hal goib yang masih tersambung. Oh, begitu. Dan sampai kapanpun, sampai ke anak cucunya, saya mengambil upah. Oh, sadis sekali kalau begitu ya. Iya, upah dari hal goib itu sendiri di tubuhnya maupun secara nyata. Terus ini Mbak yang ingin saya tanyakan, banyak ini terjadi di dunia nyata, di dunia manusia. Ya apalagi di masyarakat Nusantara ini. Ada itu yang namanya pernikahan. Yang ingin saya tanyakan. Jika kembang kantil digunakan untuk ibarat simbol daripada sebuah pernikahan, apakah itu berefek sisi kegaibannya sendiri? Ya kalau untuk itu, kalau untuk digunakan hanya simbol saja untuk hal pernikahan, itu ya tidak apa-apa. Asalkan dengan syarat tidak menganggap simbol itu ada niat tersendiri. Ya hanya simbol-simbol saja, sebagai hiasan-hiasan orang pernikahan saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau seseorang itu menganggap bahwa setelah memakai seperti manik-manik, kembang-kembang yang lainnya, supaya ini itu, ya golongan saya yang bekerja. Berarti hal-hal kegaiban itu memang mudah sekali disusupi daripada golongan Anda maupun teman-teman lain semuanya. Ya jelas itu. Itu kan tergantung manusianya. Iya benar. Berarti selama manusia tidak mempercayai tanda kutip berlebihan, itu aman ya? Ya. Terus ini Mbak, ini ya sudah agak lama kita ngobrol, makan, minum, Anda ada tawaran buat Anda panjenengan. Ya. Anda mau tidak kembali bertobat, mengikuti jalan daripada beliau yang Anda sebutkan tadi, Mbah? Tawaran dari kami yang di sini. Ya, kalau untuk saya dari awal diperlakukan secara baik dengan kamu ini, dan saya dihormati, saya mau. Ya kalau memang mau, ya dikumpulkan semua pasukan beserta teman-temannya yang masih di luaran sana, dimasukkan, digabungkan ke dalam tubuh mediator ini Mbah, semuanya otomatis masuk, yang menolak embangkan langsung meledak terlempar ke neraka jahanam semuanya. Masukkan saya semuanya ke sini yang masih bekerja, yang ada di tubuh jasad anak saya tempati, serta keluarganya maupun yang di sekitar lingkungannya, semuanya yang di mana-mana pasukan saya sudah menyebar semuanya ke sini. Yang tidak mau semuanya ketarik sini. Ini tidak mau. Tempat langsung meledak terlempar ke neraka jahanam. Hancur lebur semua. Ya sudah Mbak, gak apa-apa, yang tidak mau yang mau saja, dan panjenengan semuanya sudah ya. Seperti kata-kataku ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi. Astaghfirullah rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa
atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setambah lafaz semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin masuk, semakin damai, semakin sejuk. Bisa dirasakan semuanya. Allah. Jika berbohong, berdusta, berkhianat ataupun pura-pura, otomatis tubuhmu langsung beserta semua temanmu langsung meledak terlempar ke neraka jahanam serta terpotong-potong. Allah. Dan juga seluruh syariat Islam semuanya komplit masuk Allah beserta kalimat dari beliau sang yang nurjani yang tidak mengenal komplit semuanya masuk Allah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Yang tidak mau yang bersembunyi di jasad ini semuanya keluar. Tidak bisa bersembunyi, semakin dalam kamu bersembunyi semakin kelihatan. Semuanya ketakutan. Langsung dilempar ke neraka jahanam semua mbah. Allah Muhammad sallallahu. Ada yang diambil tidak dulunya yang jelas bukan aja. Menjadi haknya tolong dikembalikan semuanya. Ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada kotorannya tolong dibersihkan. Izin beliau saya minta semua kotoran-kotoran beserta semua yang saya ambil semuanya keluar kembali sesuai tempatnya masing-masing. Kembali sesuai tempatnya. Sudah semua? Ya. Terus gimana mbak rasanya menjadi bertobat ikut pada ajaran beliau sekarang? Alhamdulillah. Saya lebih adem. Tidak menggebu-gebu mencari mangsa kemana-mana. Alhamdulillah. Dan juga sudah seperti mempunyai amaliyah ya. Alhamdulillah. Seperti nanti kami yang di sini seperti itu. Terus ini mbak satu hal terakhir sebelum kita berpisah, sebelum Anda melanjutkan perjuangannya, pesan daripada golongan Anda kepada golongan manusia itu apa mbak? Yang ini disampaikan tentang hal kembang kandil. Ya kalau untuk pesan saya, tidak usahlah menggunakan seperti itu. Anggaplah kembang, anggaplah semua tanaman itu biasa-biasa saja. Hanya mengagumi karena keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah berlebihan, apalagi menganggap kembang kantil itu bisa membuka aura, bisa membuka kerezekian, bisa membuka jodoh. Semua yang kamu lakukan di dunia ini sudah ada takarannya masing-masing. Begitu tambah. Ya. Karena saya sudah banyak melihat di seluruh masyarakat, di daerah sekitar sini maupun yang lainnya, sudah banyak yang melakukan ritual-ritual seperti itu. Oh begitu. Sudah tidak familiar di Nusantara ini. Iya benar sekali, sudah sangat ya memang familiar sekali lah tentang kembang kandil. Ya menurut manusia itu kan hal kecil, tapi efek bagi kalian kan kalian belum mengetahuinya. Begitu mbak ya. Ya. Terima kasih banyak mbak atas waktunya mbak Dewa. Ya. Anda sudah mau dan juga hadir ke sini untuk bercerita panjang lebar dan juga alhamdulillah juga Anda sudah mau mengikuti daripada ajaran beliau sang yang nurjani nirwana sendiri. Semoga semakin istiqomah dan juga semakin setia berjuang begitu mbak ya, dan juga setia dalam rangka taat pada Allah dan juga taat pada beliau sang yang nurjani nirwana. Ya alhamdulillah, terima kasih semuanya. Terima kasih suguhannya juga. Iya mbak, sama-sama. Terus nanti Anda mau tugas kemana ini? Saya ke timur saja. Oh gitu. Ya kalau memang Anda mau melanjutkan, monggo silahkan. Ya. Selamat malam. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semuanya doakan terus semua. Beri keras. Semuanya keras, maaf. Alhamdulillah.
sehat Mas? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa, begitulah tadi. Semoga para pemirsa yang menonton tidak bosan-bosan menyimak hingga akhir dan juga menemukan pesan maupun kesan yang bisa diambil untuk dijadikan hikmah maupun pelajaran bagi kita semuanya dalam menghadapi kehidupan kita ke depannya nanti. Dan semoga saja para pemirsa yang sudah memahami segera menjalankan, yaitu hidayah daripada Allah yang sudah datang kepada para pemirsa. Itu saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan apabila ada kesalahan dari kami yang di sini ataupun ada kekurangan, itu mutlak kami yang di sini. Dan apabila ada kebodohan juga itu memang datangnya dari kami yang di sini. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan, itu mutlak hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.